مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على Pertama-tama marilah kita berikan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesempatan, keselamatan, kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul di aula PPG Alfa bersama betul dengan keadaan sehat walafiat, tidak ada saling berhalangan. Ibu sekalian, pada hari ini kita kedatangan tamu dari Amal Suhad. Ibu ini nanti akan menyampaikan materi perawatan jenazah. Nanti mohon ibu-ibu mendengarkan, kemudian resapi, kemudian nanti bisa dipraktekkan di daerah masing-masing. Sebelum acara kita mulai, kami sebagai pembawa acara akan membacakan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah acara inti, yang ketiga adalah praktek, dan yang keempat adalah tanya jawab. Sebelum acara kita mulai, kita buka bersama dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah acara inti. Monggo Ibu Weni kami persilahkan. Sebelumnya, terima kasih atas waktu yang sedikit menyampaikan. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Weni Surowo. Saya dari Musrawi Mogi, tepatnya di Dusun Begalan. Kemudian saya bekerja di Rumah Sakit Amal Suhad Negeri di bagian administrasi, juga diminta untuk mengurus di kamar jenazah. Jadi saya sebagai koordinator gitu ya. Kalau kepala unitnya kebetulan laki-laki, jadi karena ini kan kajiannya Umar, jadi saya diminta untuk mengisi gitu nih. Sebenarnya bukan saya sebenarnya cuma dimintai tolong untuk nanti bagian praktek. Sebenarnya ada dari PCA Surabaya kalau tidak salah kemarin, tapi qadarullah
beliaunya tidak bisa hadir karena ada acara gitu ya. Untuk mempersingkat waktu, mungkin saya nanti menyampaikan materi. Sebelumnya mungkin ibu-ibu sudah ini nih, sudah dapat materi tentang pemulasaran jenazah. Dereng. Sebelumnya ini nanti saya akan menyampaikan nanti bisa di grup tentang pemulasaran jenazah secara syariah. Itu seperti yang mungkin ibu-ibu temui di sekitaran ini ketika ada orang yang meninggal, kemudian nanti akan saya sampaikan juga bagaimana penanganan pemulasaran jenazah untuk pasien-pasien atau untuk jenazah mayat yang infeksius. Itu di luar sarana kesehatan, maksudnya jika itu dilakukan di umum atau di warga tanpa di sarana kesehatan. Pemulasaran jenazah secara syariah itu meliputi sebenarnya ada satu memandikan, kemudian ada mengkafani, kemudian ada mensolatkan, dan ada menguburkan. Untuk kali ini kita akan mengulik materinya tentang memandikan dan mengkafani. Untuk yang pertama, semua manusia itu pasti akan mati di dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi semua yang berjiwa pasti akan mati. Kemudian apa saja yang harus ditekankan untuk menyegerakan pengurusan jenazah gitu ya. Jadi ketika sudah ada jenazah, sudah ada mayat, ada orang yang meninggal, maka disegerakan untuk pengurusan pembersihannya seperti dimandikan dan dikafani. Seperti yang terlampir itu ya. Kemudian siapa yang berhak memandikan jenazah? Kira-kira siapa? Yang paling inti adalah keluarganya, suami, istri, kemudian yang diwasiati. Tapi ini catatannya kalau yang diwasiati itu yang paham. Jika yang diwasiati ini tidak paham bagaimana cara pengurusan jenazah, sebaiknya tidak dilaksanakan wasiatnya. Itu ya. Kemudian muslim yang tahu tata cara pengurusan jenazah. Terus hukumnya untuk memandikan itu adalah fardu kifayah. Jadi ketika sudah ada seseorang atau kelompok orang yang sudah melaksanakan, maka yang lain tidak ada kewajiban untuk mengurus gitu ya. Terus siapa saja yang boleh dimandikan? Semua jenazah, semua mayat yang tidak gugur dalam peperangan. Kalau yang mati syahid tidak perlu dimandikan gitu. Atau dengan kasus-kasus tertentu, kayak misalkan kasus-kasus orang yang terkena luka bakar stadium 4 atau 80% atau 90%, itu biasanya tidak dimandikan, karena kalau dimandikan biasanya nanti akan semakin mengelupas. Jadi biasanya cuma ditayamumi. Terus kemudian ada beberapa yang kalau korban kecelakaan yang tidak bisa, mungkin ada yang tidak utuh dan lain sebagainya, biasanya juga tidak dimandikan, karena untuk mengurangi, biasanya perdarahannya kan terlalu banyak, jadi tidak dimandikan. Terus ada lagi kalau bayi yang baru lahir, itu ada yang dimandikan, ada yang tidak. Jika kurang dari 4 bulan biasanya tidak, cuma dibersihkan. Kalau belum sempurna itu tidak perlu dimandikan. Itu ya. Terus yang perlu diperhatikan itu dalam memandikan, jika ada tim atau orang yang memandikan jenazah, pilih orang yang jujur, pilih orang yang bisa merahasiakan air dari si mayat. Jadi tidak boleh. Jadi ketika kita membersihkan jenazah, niatkan karena Allah dan tidak ada niatan untuk mencari aibnya si mayat. Jadi cari orang yang benar-benar soleh yang bisa menjaga air dari si mayat sendiri. Kemudian yang paling penting itu lokasinya harus tertutup. Jika bisa yang ada atapnya, kalau misalkan tidak bisa, paling tidak tertutup. Kalau di warga yang sekarang itu, kalau di tempat saya dulu seringnya pakai ditutupi sama ibu-ibu pakai jarik ya. Itu sebenarnya banyaknya bukan
bukan bantu tapi nyari airnya ya. Biasanya seperti itu. Terus sekarang sudah ada dibuat seperti apa ya, kerai atau apa sih, papan yang dijejer itu setinggi orang dewasa biar tidak ada yang bisa mengintip gitu ya. Yang penting tempatnya itu harus tertutup, jangan terbuka. Itu kemudian peralatan apa saja yang dibutuhkan? Yang pertama itu adalah sarung tangan karet atau handscoon. Kalau nggak punya bisa pakai yang lain gitu ya. Yang penting jari kita, tangan kita tidak langsung menyentuh mayat. Tidak boleh menyentuh mayat dengan tangan kosong. Langsung skin to skin itu tidak boleh. Jadi harus pakai alas. Okay. Kemudian yang kedua masker. Kemudian kalau ada celemek bisa pakai celemek. Kemudian yang disiapkan lagi ada sabun mandi, sampo, wasra, minyak wangi kalau ada. Tapi biasanya tetap ada nih, soalnya ada di paketan terbelo itu ya. Kemudian ada daun bidara, atau kalau nggak ada bidara segar bisa pakai serbuk bidaranya. Kemudian kapur baru. Untuk penutupnya jarik atau penutup jenazah bisa pakai selimut atau handuk yang besar. Kemudian ada gunting kuku, pisau cukur, gunting, handuk, ya, plastik kantong untuk sampah. Jadi nanti sampahnya dipisahkan antara sampah infeksius yang tidak didaur ulang sama sampah yang bisa didaur ulang. Kayak misalkan gunting, kayak misalkan selimut atau bukan selimut atau handuk yang tadi dipakai itu bisa dicuci ulang. Nah itu nanti di ini. Kemudian ada kacamata khusus, ini misalkan ada nggak perlu, atau sepatu boot, ini standarnya rumah sakit ya. Kemudian yang diperlukan lagi kalau untuk pembuangan airnya, kalau bisa dijugang, apa sih namanya? Dijugang itu, atau yang penting nggak dialirkan sembarangan. Soalnya kita nggak tahu dari apa namanya, yang namanya pengurus jenazah itu penting untuk mengamankan diri sendiri dulu. Soalnya kita tidak tahu dari mayat ini ada penyakit apa atau virus apa yang kita tidak tahu nanti. Jadi yang penting kenapa kita tidak diperbolehkan untuk tidak pakai tangan langsung, harus pakai alas, entah itu handscoon atau yang lainnya. Itu ya salah satunya itu untuk melindungi diri kita. Selain itu secara syariah juga tidak diperbolehkan. Terus kalau misalkan bapak ibu itu punya luka, diperhatikan kalau mau mengurus jenazah, jari-jari kita itu biasanya ada yang sembret itu, atau ada luka kecil apa, kalau bisa ditutup pakai plester dulu. Luka kecilnya ditutup pakai plester dulu, baru pakai sarung tangan. Jadi meminimalisir kita terkontaminasi oleh penyakit atau virus yang ada. Itu nggih. Terus tata cara memandikannya itu dilepas dulu, tapi sebelum dilepas kita tidak boleh kelihatan auratnya sedikit pun. Yang boleh terlihat itu hanya mungkin kepalanya saja. Kalau yang leher ke bawah harus ditutup, batasan aurat wanita ya. Jadi ditutup dulu mayatnya pakai kain lebar, bisa jarik, bisa handuk atau selimut. Kemudian baru dilepas bajunya. Cara melepasnya juga kalau misalkan biasanya kan tidak bisa ya. Kalau orang sakit atau masih hidup kan bisa diangkat dan lain sebagainya. Kalau mayat biasanya kita potong. Jadi digunting aja. Nanti bekas bajunya ditaruh sampah yang tidak bisa istilahnya dibuang itu, dimusnahkan. Terus itu posisinya harus ditutup ya. Kemudian dipijat dulu, dibersihkan kotorannya yang ada. Jadi fesesnya biasanya pupnya gitu deh, itu biasanya masih ada yang di usus. Jadi dipijat pelan dulu, perutnya dipijat pelan dari atas ke bawah, dibelur. Terus kalau nyeboki pakai tangan
kiri, nggak boleh pakai tangan kiri ya, dicekoki sampai bersih. Terus kalau ada luka yang lainnya itu juga bisa dibersihkan dulu. Misalkan kalau pada pasien-pasien diabetes atau stroke yang tidur lama itu biasanya ada di kubitus di belakang, ada luka di punggungnya, itu bisa dibersihkan dulu. Nanti setelah dibersihkan, cara membersihkannya juga nggak boleh busrak-busruk ya, jadi harus pelan-pelan. Mayat itu walaupun sudah tidak ada nyawanya, tapi dia masih bisa merasakan sakit, jadi tidak boleh busrak-busruk gitu gitu. Terus kalau ada kuku yang masih panjang bisa dibersihkan dulu. Kemudian membersihkan mulut itu pakai wasap, jangan diguyur air nih ibu-ibu. Jadi pakai wasap, digosok pelan untuk bersihkan giginya. Kemudian setelah bersih kotorannya baru diwudukan. Cara wudunya gimana? Seperti kita wudu pada umumnya, tapi dengan kita membantu, bisa dilap gitu ya. Kalau untuk muka nggak usah diguyur, bisa diusap. Terus hidungnya gimana? Ya dibersihkan seperti biasa, cuma jangan memasukkan air ke dalam lubang-lubang tersebut. Kenapa tidak boleh dimasukin air gitu ya? Biar tidak cepat membusuk jenazahnya, mayatnya biar tidak cepat membusuk gitu. Kemudian dimandikan sebanyak 3 kali, 5 kali, 7 kali atau bisa lebih dengan hitungan ganjil. Untuk bilasan terakhirnya pakai apa? Bilasan terakhirnya itu pakai larutan air dicampur dengan kapur baru. Itu bilasan terakhir nih. Kemudian setelah itu bisa dihandui, terus dikafani gitu. Mungkin kapur barunya disiramkan atau iya dilarutkan Bu. Jadi kapur harusnya ditumbuk halus dulu, terus nanti dikasih ditaruh di ember airnya itu. Iya, diguyurkan, diguyurkan. Semuanya diguyurkan. Jadi nanti pas memandikan itu yang pertama guyur dulu pakai air bersih tanpa campuran sabun atau tanpa campuran bidara. Guyur dulu pakai air bersih, ganjil ya ibu. Jadi bisa 3 atau 5, 7 gitu deh. Yang sebelah kanan dulu. Jadi sebelah kanan dulu, badan mayat sebelah kanan dulu, sebelah kanan dulu, kemudian baru kiri. Gini, hitungannya ganjil. Jadi misalkan kanan dulu diguyur dari atas sampai bawah, terus dimiringkan untuk guyur bagian punggungnya sebelah kanan, kemudian baru sebelah kiri, kemudian dimiringkan lagi, guyur punggung sebelah kiri. Habis itu bisa dibersihkan kayak disampuni, disabuni. Itu posisinya juga masih tertutup. Jadi kalau mau nyampur ya gosok ya di bawah tutupnya tadi dengan pelan. Kalau misalkan ada kepangan ya dibuka dulu. Misalkan kalau putri kan pasti rambutnya panjang, dikepang, dibuka dulu, disampuni, dibersihkan dulu. Kalau sudah dibilas sampai bersih, kemudian diguyur pakai larutan, misalkan ada bidara boleh dibilas pakai larutan bidara. Setelah itu nanti terakhir dibilas pakai larutan kapur barus. Biasanya kalau pakai kapur barus itu ya sedikit airnya, jadi biar kapur barusnya banyak yang nempel ke tubuh gitu nih. Jadi kapur barus tidak digunakan untuk tetapi Iya, kalau nyiramnya kalau kami juga di bawah selimut Bu. Kadang kan kayaknya itu ada yang meresap air, ada yang tidak. Jadi tetap agak diangkat, tapi kan kita tetap jaga nggak ngelihat auratnya. Jadi tetap angkat, iya, terus disiramkan seperti itu. Kemudian kalau selanjutnya itu nanti setelah dihanduki pun juga harus ditutup. Jadi kita tidak boleh melihat
auratnya ya, jadi tetap ditutup, mau proses nanti pas praktek di ini kan. Kemudian untuk mengkafani, kalau perempuan kami pakainya 5 lembar. 5 lembar itu jadi 3 lembaran utuh, kemudian 1 untuk gamis dan 1 untuk jilbabnya, hijabnya. Kami nggak pakai celana karena itu kami ganti dengan kapas besar. Jadi nanti ada kapas besar. Terus sebelum di kafani, lubang-lubangnya itu ditutup. Hidung, kemudian mulut, telinga, mata, kemaluan, tubuh itu ditutup. Kalau misalkan ibu-ibu nanti mau pakai celana, tidak apa-apa. Tapi diperhatikan hitungan kafannya. Kafannya harus ganjil. Kalau tadi yang saya sebutkan tadi 5 ditambah celana kan berarti jadi genap, jadi 6. Gimana caranya nanti ditambah 1 jadi 7, yang 1 buat apa gitu ya, misalkan dibuat rok tape itu tidak apa-apa mungkin. Karena memang kalau kita nyari materi tentang mengkafani jenazah itu ada beberapa versi, ada beberapa cara, dari beberapa orang itu ada beda. Itu monggo mau saya tidak mensyaratkan harus seperti ini itu enggak. Yang jelas semua pasti punya. Ya kalau saya tetap yang harus diperhatikan lembarannya, jumlahnya ganjil. Terus kalau mau pakai versi A, B, C silahkan. Karena biasanya mereka juga punya dalil sendiri, gitu ya. Yang diperhatikan itu sama nanti cara menata kafannya. Jadi yang namanya mayat itu kadang ada yang kecil, ada yang besar, ada yang tinggi, ada yang pendek. Cara potong kafannya juga disesuaikan dengan ukuran si mayat. Tapi biasanya kalau sudah pakai tanda terbelah itu sudah dipotong, gitu nih. Terus kalau dari paketan itu biasanya kafannya itu lebih pendek, nggak lebar. Jadi kayak ukuran kain itu ada yang lebarnya 100, ada yang 110, ya, ada yang 150. Nah, di paketan itu biasanya lebih pendek, kemudian lebih tipis. Kalau saran saya bisa cari kain kafan yang agak tebal dan lebarnya agak lebar. Kayak misalkan kain dari Hero itu lebih besar, mungkin nanti bisa pakai apa yang seperti saya bawakan itu. Jadi seratnya lebih tebal, lebih rapot, terus agak lebih tebal dan halus. Kalau yang bawaan itu biasanya kalau pengalaman saya, misal jenazahnya besar itu agak cukup. Jadi biasanya saya minta untuk diberikan lagi, minta ke keluarga untuk diberikan lagi yang lebarnya agak besar. Biasanya seperti itu. Kalau menggunakan kain bisa. Ada beberapa juga yang minta dipakai teknologi, bisa dipakai aja. Tapi tetap diperhatikan hitungan lebarannya ya. Bisa dipakai. Kemudian kadang ada beberapa pasien yang tetap mengeluarkan cairan atau darah ketika sudah dimandikan. Gimana cara bersihkan? Misalkan pas kita ngafalin kok itu keluar lagi, cukup dibersihkan tanpa harus dimandikan ulang. Cukup dibersihkan tanpa harus dimandikan ulang. Kemudian kalau lukanya itu gimana? Kalau misalkan perdarahannya itu tetap harus disumbat. Bisa pakai kapas, bisa pakai kasa, atau misalkan perdarahan dari kemaluan atau dubur bisa dipakai underpad atau pempes. Gitu. Kalau pempes atau underpad itu tidak masuk hitungan kain, karena itu kayak sebagai bahan habis bantuan. Kadang ada yang diplaster karena kan kalau luka dikubitus atau luka orang yang terkena DM itu kadang ada yang sampai keruak gitu belakangnya, itu kadang
apa yang sampai bolong itu biasanya dimasukin kasa atau tapas. Kadang kan kita jagain aja biar tidak ada fitnah gitu. Jadi nanti kafannya kotor atau berdarah, nanti yang takziah itu jadi mikirnya kok kayak gini. Jadi kita menghindari menjaga biar nggak kena fitnah gitu ya. Padahal itu bukan, cuman kita menjaganya aja. Terus misalkan itu nanti perdarahannya banyak sampai COVID, buat antisipasi kita dari pakai plastik yang meteran itu kayak buat talang ya Bu, biasanya itu nanti kita pakai itu di alasnya setelah lebaran gamis biasanya. Jadi bisa full satu badan atau bisa ke bagian yang perdarahan aja, tapi biasanya kita pakainya full satu badan gitu. Biasanya seperti itu. Kayak kasus pasien-pasien infeksius kecelakaan itu biasanya kita pakai kayak gitu, atau mungkin yang kemarin pasien corona itu juga seperti itu. Jadi dilambari pakai plastik itu. Kemudian ada yang mau ditanyakan, ini nanti kayaknya lebih paham kalau praktekal pengamannya. Kalau kakinya tidak bisa diluruskan, mungkin karena meninggalnya tidak ketahuan agak lama jadi kaku. Kalau tidak bisa, jangan dipaksa. Kalau istilahnya diluruskan tapi nggak bisa lurus, jangan dipaksa, cuman nanti ujung jempolnya aja diikat. Kalau nggak bisa, untuk memudahkan pengaruh ya dirapatkan, terus nanti diikat pakai tali. Pakai talinya tali dari kapan? Iya, pakai talinya pakai kain kafan tadi. Kalau tali enggak, yang itu yang di luar. Kalau itu kan cuma kayak bantu di ininya. Cuman kalau yang di luar bisa talinya biasanya 5, 7 gitu. Kalau yang dibuat bantu misalkan kaki atau mulutnya biar tertutup itu tidak ada gitu. Ada yang mau ditanyakan lainnya? Tanya Bu, umpamanya ada orang perempuan yang sudah hamil, cara membersihkannya juga Hamil? Kalau hamil masih ada bayinya berarti cukup dibersihkan biasa aja yang tubuhnya. Kalau sudah tidak ada kotor, tidak perlu ditekan, nanti kasihan bayinya kalau masih ada bayinya. Jadi cukup dibersihkan, bukan semangat mengeluarkan kotoran ya. Jadi kalau misalnya itu sudah dibersihkan, sudah kira-kira bersih, tidak di ini tidak apa-apa kalau hamil. Ini sekalian saya sampaikan tentang pemulasaraan jenazah infeksius nih. Biar sekalian ilmunya nanti. Jadi apa toh jenazah infeksius itu? Jadi tujuannya biar mencegah penularan penyakit nih semuanya. Jadi kalau di kami semua jenazah itu diposisikan jenazah infeksius. Jadi aman diri sendiri baru memandikan mayit. Tapi kalau di masyarakat kan kadang ada yang tidak tahu ya, meninggalnya di rumah. Nah itu biar ibu-ibu tahu itu lebih berhati-hati. Jadi misalkan penyakitnya ada HIV, AIDS, kemudian hepatitis, TBC, kolera, itu penyakit menular dan itu infeksius. Jadi penanganan
alat pelindung diri pada diri kita harus diperhatikan. Kemudian memberikan rasa aman nyaman bagi masyarakat di lingkungan tempat dirawatnya mayit atau jenazah. Ini tadi sama sudah saya sampaikan. Penyakit menular itu nih ibu, jadi ada influenza, flu burung, COVID itu juga penyakit menular. Kemudian ada HIV/AIDS, antraks, TBC itu juga menular. Tapi ketika meninggal itu penularannya itu kalau itu masih hidup ya bisa terpercik ke kulit yang tidak utuh. Makanya tadi saya pesankan jika ada luka atau sayatan atau apapun di jari atau tangan kita dibalut dulu dengan plaster. Kemudian terpercik ke selaput lendir atau mukosa seperti rongga hidung dan mulut. Kemudian berpindah melalui perantara seperti serangga dan binatang rumah, mencemari lingkungan, kemudian menulari manusia. Jadi ini tadi kenapa limbah pemulasaran, limbah pemandikan itu dibuatkan juga kan. Salah satunya untuk kewaspadaan penyakit menularnya itu. Terus kalau di rumah sakit itu jika jenazah biasanya didiamkan dulu lebih dari 4 jam. Kadang kan ada yang kesusui, kenapa lama sekali gitu ya. Itu sebenarnya ada tujuannya. Tujuannya salah satunya biar apa? Biar mematikan memastikan kematian jaringan seluler. Jadi kalau ada penyakit menular kemudian itu didiamkan agak lama biar jaringannya itu mati. Jadi ketika inangnya mati virusnya ikut mati. Jadi kenapa kalau di rumah sakit itu pengurusannya agak lama karena ada prosedur di situ gitu. Kemudian petugas juga mampu mencegah penularan gitu gitu. Nah ini tadi jenazah yang harus diwaspadai, jenazah kecelakaan ya. Karena biasanya kecelakaan pasien atau orang kecelakaan itu banyak perdarahan. Jangan sampai kontak atau terpercik darah cairan tubuh jenazah ke kulit yang tidak utuh. Maksudnya kulit tidak utuh itu di kulit kita ada luka. Kenapa tadi saya bilang tidak boleh dengan tangan kosong? Itu biar meminimalisir kita terkena kontak itu tadi, terkontaminasi oleh cairan atau percikan dari jenazah atau mayit. Gitu gitu. Terus kenapa harus pakai masker? Itu salah satunya juga seperti itu untuk sebenarnya selain untuk biar kita itu tidak merasa bau, tidak terganggu dengan bau dari si mayit, juga biar kita terlindungi dari penularan itu tadi. Nah di sini ada nih sudah saya sampaikan. Jadi pemandiannya itu harus yang tertutup, tidak boleh di WC ya. Dindingnya tertutup, kemudian saluran pembuangan air harus mengalir dan dibuatkan galian untuk menampung limbahnya tadi. Alatnya sudah saya sampaikan ya. Kalau di sini ada tim pemulasaran. Sudah dibentuk timnya. Oh ada. Terus kalau dari desa ada fasilitas, misalkan di kuburan itu kan kadang ada keranda atau apa itu ada. Oh, ada. Di situ ada fasilitas kayak misalkan masker atau alat mandi. Oh alat mandi. Keranda dan alat mandi. Berarti kalau sarung tangan itu belum ada. Nanti mungkin bisa saya sarankan diusulkan ibu. Jadi masker dan handphone itu wajib ada. Ya. Kalau mau memandikan, saya sarankan handphone-nya double 2. Jadi pakai sekali kemudian dilapisi lagi, jadi 2. Ketika nanti sobek masih ada yang 1. Ketika sobek dilepas ganti baru. Itu nih. Kemudian
Ini, iya, yang dari karet, jangan yang dari plastik nih, yang dari karet. Kemudian ini kalau infeksius itu di rumah sakit standarnya seperti ini nih. Jadi ada baju khusus, handskun dan seterusnya. Mungkin kalau ibu-ibu misalkan pakai biasa, pakai baju biasa, misalkan tidak punya celana, bisa pakai ini mantol plastik yang sekali pakai. Ada kan yang kecil itu, iya, yang merah, hijau, biru, yang 5.000-an itu. Nah, itu bisa dipakai. Kemudian kalau dulu pas corona seperti ini nih tampilannya, jadi benar-benar tertutup. Kalau sekarang sudah enggak, sudah misalkan pun ada pas tahun terakhir COVID kemarin sudah tidak semenegangkan ini gitu. Maksudnya kalau peralatannya cuma pakai baju khusus aja tanpa harus pakai hazmat yang kayak orang astronot itu ya, enggak. Tapi tetap pakai apa ya namanya, celemek. Kemudian kalau jenazah infeksius itu yang membedakan harus ada larutan klorin. Jadi sebelum dimandikan, sebelum dibersihkan, diguyur dulu pakai larutan klorin. Cara buatnya bisa menggunakan Benylin atau Kapolit. Tapi kami seringnya pakai Benylin karena itu yang paling mudah. Perbandingannya seperti itu nih, 22,5 liter air, kemudian Benylin-nya 2,5 atau 1:9. Nanti kalau kebanyakan Benylin-nya kita yang mabuk. Iya, jadi soalnya saya pernah pas nangani jenazah COVID dulu, teman saya udah ngasih Benylin, saya nambahin, itu mulai kita mau pingsan di dalam gitu. Jadi pas itu segera keluar, yes, harusnya APD itu dilepas dulu, yes, tidak betah. Kita buka masker langsung nyari udara di luar karena es bulus gitu ya. Jadi jangan sampai kebanyakan. Terus gimana cara menggunakannya? Jadi ketika ada jenazah infeksius, ditaruh dulu di ini ya, di kerandanya itu, di keranda memandikannya itu, kemudian diguyur pakai larutan klorinnya dulu, diguyur dulu sama baju-bajunya. Tapi ya diperhatikan ditutup dulu lubang-lubangnya ya, lubang hidung sama ininya ditutup, jangan langsung bujuk-bujuk gitu, kasihan mayatnya. Jadi tetap diguyur halus gitu ya, diguyur pelan sebelum proses dibuka baju dan dibersihkan. Ini juga sampai patah, diguyur dulu. Yang membedakan jenazah infeksius sama yang tidak infeksius itu sama nih. Ini kalau mau pakai Kapolit ya, kemudian ini tadi ya sudah saya sampaikan kalau prosesnya sama, cuman yang membedakan diguyur pakai klorin dulu, proses memandikan sama mengkapelinya sama yang jenazah yang saya sampaikan di awal tadi. Itu ada yang mau ditanyakan? Nanti saya dilanjutkan ke praktek mau. Pengkapannya sama nih, jenazah infeksius dan non infeksius sama 5 lembar. Tapi kalau infeksius biasanya tetap dilambari sama plastik dulu. Ada yang mau ditanyakan atau mau langsung praktek? Mau tanya dulu, saat memandikan jenazah tadi berarti lubang-lubang hidung dan itu tetap ditutup. Kalau kami biasanya kan kita memandikan kadang 3 orang nih. Jadi yang satu untuk kalau misalkan kesulitan bisa disumbat dulu pakai kapas. Ketika memandikan, ketika nguyur ya. Jadi telinga, hidung sama mulutnya disumbat kapas dulu, nggak apa-apa. Kalau misalkan ada yang pegangi, bisa ada yang dipegangi nggak apa-apa. Jadi yang satu guyur, yang satu megangi, ditutup hidungnya, ditutup telinganya, hidungnya sama dirapatkan mulutnya gitu. Biasanya gitu kita. Ada lagi?
bukan jenazah. Kalau pakai yang dikerik nggak bisa. Dikerik. Kalau yang ini sebaiknya dikerik. Atau kadang kan ada yang kuku tempel itu dilepas. Iya. Kalau pakai wig dilepas. Gigi palsu kalau bisa dilepas. Kalau tidak bisa dilepas ya jangan dipaksa, nanti mayatnya kesakitan. Kan kadang ada yang bisa dilepas gigi palsunya, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Behel itu misalkan bisa dilepas. Gigi palsu kalau nggak bisa dilepas ya nggak apa-apa, nggak usah. Gini. Nanti kalau LS itu ada pakai LS, kemudian pakai kita. Itu LS-nya gimana? kalau bisa dilepas. Oh nggak bisa lepas ya? Itu apa dijahit atau enggak ya? Saya juga kurang paham. Itu kayaknya pakai aulem ya? Oh kalau yang ditanam kayaknya kita nggak bisa lepas. Ya itu nanti jadi tanggung jawab Jumayit ya. Kalau kita bisa lepas, bantu lepas. Kalau misalkan nggak bisa ya sudah, semampu kita aja. Soalnya kita kan nggak mungkin nyampetin satu-satu ya. Sakit nanti dia. Ada lagi? Kapur bagus itu biar serangga atau binatang yang kalau mayat itu biasanya kita baunya nggak setajam sama hewan melata atau serangga ya. Jadi serangga itu biasanya kalau ada mayat suka langsung datang. Nah itu biar istilahnya kayak apa, membantu menyamarkan biar serangganya nggak cepat datang. Kan kadang kalau mayat itu kita nunggu dulu dari keluarga atau apa kayak gitu. Nah itu biar nggak didatengin, menyamarkan bau juga biasanya gitu. Dan jadi salah satu bentuk itu wewangian. Kan memang jenazah disunahkan pakai wewangian. Jadi itu kamu baru jadi salah satunya. Ada? Langsung praktek? Prakteknya di bawah atau pakai meja? Ada yang berani pakai jadi modelnya? Ada yang berani pakai model? Mau dipakai meja? Kalau pakai meja berarti ini mejanya ditambah. Bisa ditambah lagi mungkin. Kalau branding jadi model, saya jadi menawarkan. Soalnya saya pernah kasih materi ini, jemaahnya takut walaupun itu pakai manekin, jadi saya juga nggak nyaman. Jadi buru-buru, nyampaikan materinya juga buru-buru, katanya juga buru-buru gitu ya.
Ibu menikah sampai jam 10. Menikah ya enggak apa-apa. Karena dia ada yang kemudian ada air, ada yang besi, ke Hangat gitu. Amit nih. Jadi ini eksponnya nih, eksponnya sekolah seperti ini. Kemudian kami pakainya baju khusus itu seperti ini. Jadi ini bentuknya kayak gamis. Cuman kalau warga biasanya kan tidak membutuhkan, kalau nggak ada fasilitas nggak bisa. Kemudian ada handuk jari ini atau selimut yang bisa membantu menutupi. Kemudian kalau celana modelnya seperti ini Bu. Jadi ini anti air ya, perlak. Kemudian yang saya sebutkan tadi ada depan itu seperti ini. Mungkin kalau di rumah sakit kalau mau melahirkan ya ada depan ini bisa. Kemudian pakai ini kapasnya kita ini untuk menutupi dengkur atau kemaluan. Pakai kapasnya yang model lebar. Ini biasanya kalau di apotek itu gulungan roll besar gitu. Jadi kita kurang tahu saya tidak pernah kenal. Kalau di warga atau Pak Model itu biasanya kan dibuatkan celana, kemudian celananya dikasih kapas. Cuman kami pakainya istilah terus ada yang plastik ya, ada yang buat bekas ini, bekas selimut, handuk dan lain sebagainya. Kalau nanti seperti ada yang tertempel asap kotor atau apa, itu dimasukkan ke plastik yang satunya. Jadi nanti dibuang atau dibakar. Dibakar biasanya. Kalau nggak dibakar nanti dibakar. Terus untuk ya, jadi ada minyak wangi kita pakainya itu. Yang pusing yang mengawani biasanya. Terus ini, jadi bisa dipakai ya. Nanti matanya pakai itu seperti ya. Apa itu? Mantap sama handuk dikasih kapan. Mau dikasih mau kapan gitu lepas gitu. Oh nanti dimasak lagi bisa. Ini bubuk bidara. Jadi misalkan nggak ada bidara segar bisa pakai bubuknya, dicampur ke larutan air. Kita mandikan dulu ya. Mandikan dulu ini. Ada 3, bisa 2 atau 3 yang mau
Kalau ini maskernya kayaknya agak berbeda, cuman tahan atau enggak? Iya, kalau nggak pas ukurannya biasanya. Ya, jadi posisinya seperti ini. Sebelum dibuka, itu auratnya tidak boleh kelihatan. Terus kalau untuk yang mayat yang maksud tadi pakai lantai background tadi nih, jadi sebelum dibuka diguyur dulu dari atas. Nanti ditutup ininya. Cara tutupnya ini. Jadi ini terus diguyur dari atas ke bawah. Enggak, kan nanti airnya ke sini. Iya. Nanti setelah itu proses membersihkan, posisinya agak diangkat. Ini juga terus yang cebok tangan kiri nanti kita gini. Kalau nggak keluar bisa dipencet pelan sebelah sini biasanya. Nanti sambil di rokok kalau misalkan yang agak kering nggak bisa keluar. Iya dari anusnya. Harus masuk dari jari. Kalau kadang kan nggak bisa langsung keluar, ada yang istilahnya macet di jalan gitu ya. Nah itu bisa dikorek. Iya. Pakai 2 jari. Iya. Makanya tadi saya bilang harus pakai sarung tangan, walaupun megang paha nggak boleh. Kita nggak boleh dipegang-pegang, jangan di dunia. Terus setelah dikeluarkan dicuci bersih ini. Diwudhu lagi. Jadi wudhu seperti biasa, jadinya dulu. Iya, mainnya. Nah ini, selesai. Nah ini di. Sama sela-sela kaki dulu, sela-sela jarinya. Yang kanan dulu gitu. Itu ada yang bilang Ada, satu megang. Jadi kalau misalkan pakai gayung, kalau enggak pakai soal itu dulu balik. itu pelan-pelan. Ini seperti pelan-pelan saja. Ya seperti kita nyuci juga. Ini hanya yang Iya, tangan, muka, kaki, ya sama. Nggak salah hidung ya cuma diurang sedikit. Kalau umurnya itu digosok aja. Digosok pakai jari atau basah nggak bisa. Berarti si mayat bisa merasakan Iya, bisa merasakan benar. Makanya kenapa kok yang lebih diutamakan keluarga
diguyur pakai air besi, misalkan ya. Kanan dulu sampai bawah, terus dimulai iya, diguyur sebelah kanan sudah, terus di rumah jari yang sebelah kiri. Dia diberikan yang guyurannya tidak ganjil. Itu total semua tiga ganjil kanan 3 kali juga. Kalau cukup 1 kali bisa, misalkan mau 3 kali ya tidak apa-apa. Kanan dulu depan 3, belakang 3, di kiri dulu 3, kiri kanan 3 jadinya 12. Ingat-ingat ya. Iya. Kalau 3 mencukupi ya nggak apa-apa. Ya betul. Terus bisa disamponi, bisa disamponi. Iya, tangannya di bawah selimut. Jadi, iya, tetap pakai dua selang ya, atau nggak boleh tangan kosong. Kalau misalkan nggak dikosongin ya nggak apa-apa. Itu setelah sudah diguyur lagi pakai ramelan udara tadi. Kapur barus. Selain bicara, daun merah bisa Bu. Kan dipanjangnya sekarang. Kalau tidak ada bicara, ya berbicara. Kalau tidak ada, ya tidak usah pakai. Atau mau pakai bunga, nggak usah pakai bunga. Lihat dulu ya, kita siapa gitu ya. Iya. Sudah, nanti larutan kapur barusnya yang terakhir. Nyirapinya tetap di bawah selimut. Sama, kanan dulu nanti dimiripkan sebelah kiri. Kalau bisa kapur barusnya lebih kental. Jadi jangan banyak airnya, biar banyak yang lempar ke tubuh mayit. Kalau ada yang pakai selang itu gimana? Kalau pakai selang saya pakainya pas bersihkan sama bumi. Kalau iya pakai kayu. Sudah, setelah itu dihandui. Nih, ditempel enggak gini, handuknya dijelembring enggak dijelembring atasnya Bu, dijelembring atasnya, terus ditaruh dilorot sama saya. Terus nganduinnya cukup ditempel-tempel saja, nggak harus sampai garing. Terus jangan dihilangkan kapur barusnya. Gitu. Setelah itu tinggal kafani. Mayatnya bangun dulu. Ya Allah.
tujuh, kita pakai 7 aja. Terus biasanya bagian pundak, kepala, bisa leher atau pundak sini. Terus di bawah tangan, pinggul, lutut, betis sama bawah. Untuk pocongnya betis, yang perlu diingat bagian pundak, bawah tangan, pinggul itu biasanya lebih panjang, talinya lebih panjang. Jadi kalau bisa jangan disambung. Kalau bisa, enggak boleh sebenarnya. Kalau sambung apa enggak apa-apa. Cuman pas menyiapkan nanti itu kalau bisa dipanjang. Kan itu potongnya gini. Kalau yang biasa itu kan seperti ini terus dipotong. Kalau mau panjang ambil aja misalkan potongnya biar nggak nyampe. Terus ini dipasang dulu. Ini panjangnya. Posisinya bisa di tengah, bisa serong. Kalau mayatnya besar kayak saya, posisinya yang kepala serong ke kanan, lebih banyak. Atau kiri. Oh iya, kanan sini ya, kanan mayat maksudnya. Bisa kita tadi serong itu, atau bisa setengah ini di posisi yang gitu. Lanjut lagi, kembali keduanya. Posisi plastik gimana itu? Posisi plastik nanti di pangkal sini. Iya. Bisa diserong lagi atau bisa coba separuh aja, separuh dari ini, separuh dari ya gini besar kalau itu besar. Terus ini garisnya, cara motongnya itu satu lembar besar itu ini. Kalau dulu kami kan gunting gini ya, misalnya digunting ya agak-agak, nah ini biar nggak membuang di apa namanya, disobek aja nih enggak gitu. Nah ini masangnya gini. Lepaskan kepalanya nanti ya. Jilbabnya, oh iya, itu ditutup dulu. Enggak, ini biar gini aja. Ini ditutupkan di sini. Ya, terus ini jilbabnya ditaruh sini. Di enggak apa-apa. Modelnya terserah mau plastik mau segitiga. Ini aja ya. Terus ini diginikan. Nah, sudah 5 nggih. 3 lembar itu, 1 gamis, jejak 1, 5. Kita pakai itu. Loh, sebentar. Ini pokoknya di sini. Dipaskan ya pokoknya. Ini buat untuk depan ya. Kalau kurang, terus tadi yang udah kecil ini kulit kurang kecil kapas tuh boleh pakai yang lembaran atau kapas petani kami. Kalau kurang sudah. Oh saya lupa, astagfirullahaladzim.
maaf ibu, perlu lembar kain kafan ditaburi sama kapur. Setiap lembar ditaburi. Ya, sudah monggo. Pastinya nanti di bawah ini, di bawah bajunya. Oke. Kalau misalkan mau pakai plastik lebaran di bawah. Nanti habis dari sini mandi keramas bu. Bajunya diikum, pakai sabun. Posisikan diri masya Allah. Ya, aku mau dia jembrek-jembrek udah aku pas. Posisi masih ditutup dong. Kalau kita dulu dong. Ya. Sudah. Ini depan ya? Iya. Jempol dan jempol diikat. Kalau tangan diikat biar enggak ini disediakan. Iya, tali langsung. Tangannya diikat. Biar tidak bergeser. Kalau enggak ya Totalitas. soalnya saya paham ada yang takut ada yang enggak. Insya Allah ini nggak takut. Yang kurang pas diikatnya pas di sini ya. Ya misalkan ketika kita mengkafani diikat nggak apa-apa, cuman yang penting enggak menyakiti. Jangan dipaksa nanti dimaafin ya Pak. Apa tuh Pak? Gitu. Terus setelah itu kan tadi dikasih itu ke lubang pemaluan, lubangnya sudah, bajunya karena ini masih nerawang agak nanti aja. Terus dijilbab begini, ini dilakukan gini aja selesai. Belum, masih transparan. Sing cantik. Iya, kita cantik. Pakai bros warna apa? Bisa dimasukkan ke gamisnya itu enggak apa-apa. Oh iya. Tadi orang Iya, cantik. Ibu kalau pernah memandikan pasti mendapati ada mayat yang harum, ada yang enggak, ada yang bersih. Saya pernah nangani mayat itu yang kayak orang tidur plus gitu, bercahaya sama berarti bisa membedakan antara bau wangi. kayak orang tidur benar-benar tidur plus gitu. Berarti itu bisa membedakan bau wanginya. Itu kurang tahu ya, yang satunya itu mbah itu mungkin ya rajin ibadah kalau nggak salah. Terus iya, terus yang satunya itu kebetulan ponakan saya sendiri, jadi ya memang anak pondok, jadi menghafal Quran. Terus sebelah kanan nah itu dilatih anduknya di lorong jadi nanti kalau misalkan takut ininya geser itu pas makaikan gamis di lorong nggak gitu, terus dimasukkan ke bawah. Sebentar, ini dulu dirapikan. Ini dirapikan. Yang ujung sini narik. Kuat. Atas ini juga ada yang narik kuat. Bukan ini. Ini tadi yang sebelah sini sudah. Terus sebelah kiri. Sama ya. Oh,
Kanan tadi kiri kanan, ini kanan. Kanan tadi pertama kanan, terus kiri kanan dulu. Soalnya kan sing tengah pas tengahnya banyak yang kanan, Mbak. Nah, ini ibu bisa menyimpulkan sendiri gimana nanti nata kafannya. Misalnya ini berarti kan rada coba. Nah, tapi sebenarnya itu tidak mengurangi keabsahan ya, tetap sah. Sudah diikat simpulnya simpul wangsul. Simpul wangsul. Harus sebelah kiri. Sama kirinya. Oh, di mana? Kiblat. Mungkin menyiramkan dulu dari sana. Berarti di kiblat. Enggak urut berarti. Kalau di leher itu kelihatan pocong banget. Mbak jenengan anu terus seperti Iya, di sebelah iya, soalnya kan tetap miring. Semuanya dimiringkan kan dilepas pas dikubur. Itu tinggal ditutup kain, disemprot dulu, disemprot wanginya, dilepas. terus itu Tahan nafas, nyuara Mbak. Iya, ada apa-apa nanti tinggal dipilih. Itu hasilnya seperti itu. Tinggal disolatkan. Terus iya, kalau nggak ditarik tanggung jawab pokoknya duduknya duduknya ngono bae terus gimana setelah mengkafani tugasnya mandi, terus bajunya dikafani masih apa masih dicuci. Caranya gimana dilakukan kalau menghilangkan najis pakaian gimana caranya? Kalau cuci bajunya Kulin. bajunya dulu apa airnya dulu? Bajunya begitu Ora iso. Ora enak ya. gimana kalau di mesin cuci bajunya dulu apa airnya dulu? Bajunya. Jadi bajunya dulu baru diguyur air. Mau diulang dan dulu nggak pakai ini ya buat menghilangkan najis. Itu baju kalau mbak kemudian direndam pakai air bersih. Setelah itu misalkan mau langsung dijemur itu sudah tidak ada najisnya boleh. Cuma kalau mau direndam lagi pakai apa namanya sabun juga tidak apa-apa. Itu ada yang mau ditanyakan? Misalnya bekas-bekasnya itu dibakar atau disapu? Bisa Bu, jadi bekasnya tadi sampahnya bisa dibakar. Terus yang tadi air bekas pembuangan tadi ditutup lagi. Makanya kenapa tadi saya sampaikan lebih baik dibuatkan galian tanah di dekat limbah airnya memandikan tadi. Itu dibuat dulu, dibersihkan
lagi nggak apa-apa. Misalkan takut nanti ada perjalanan yang kuat, ditutup lagi, atau mau di plaster juga nggak apa-apa. Soalnya kalau korban kecelakaan yang lukanya terbuka, biasanya kalau dari tim kami ada yang jahit lukanya dulu buat nutup luka sementara, terus baru dimandikan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Terus menawi lain jenis kami ini keluarga ngoten anak ngoten kami si ibu dimandikan laki-laki, anaknya laki-laki boleh memandikan ibunya. bisa nggak? Kalau anak laki-laki Yang sudah dewasa nggak boleh sih Bu, cuman kalau bisa jangan sampai terlalu. Mungkin bisa bantu di atas ngerawasi sama angkat junjungnya. Kalau suami malah, kalau anak boleh sih, cuman kalau sampai ke bawah sebenarnya boleh. Kalau nggak ada bisa, maksudnya kalau misalkan nggak ada kerabat yang lain, nggak ada yang berani, tim putri nggak ada yang berani memandikan, anaknya yang memandikan nggak apa-apa. Di sela-sela jari dikasih kapas. Iya, sela-sela jari tangan, sela-sela jari kaki dikasih kapas. Kapas. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan lagi? Jenazah jangan dipaku. Dulu kan dipaku ya, kalau sekarang kan tidak. Kalau misalkan ada desanya itu kan itu ada yang mau ditanyakan lagi? Iya. Umpamanya kan yang meninggal ibu, terus orangnya luka, terus nggak punya anak laki-laki, nggak punya saudara laki-laki, terus ngangkatnya kan harus ditutupin rambut gitu ya Om ya? Iya, kalau nanti misalkan yang ngangkat itu ada bapak-bapak yang lain, Iya kan makanya iya, dipastikan aja awalnya terjaga Bu. Jadi misalkan ngangkat itu pasti bagian bawahnya kelihatan. oh iya. Berarti yang atas ditutup, yang bawah juga ditutup. Nanti kan pas mengangkatnya dirikan dulu, kasih kain lagi yang di bawahnya. Jadi kainnya tertutup atas bawah. Sudah punya gambaran ya? Iya. Plastiknya itu saya letakkan di depan bawah. Posisinya di bawah gamis. Jadi lembaran ketiga plastik gamis. Ada lagi? Sudah jelas? Semua jelas? Kalau sudah jelas, saya cukupkan ya. Semoga yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat ya. Jika ada kekurangannya, saya mohon maaf itu dari diri saya pribadi. Jika ada bagian dalam hari Allah ya. Saya akhiri sebelum saya kembalikan ke sini. Terima kasih atas antusiasnya. Semoga nanti ibu-ibu bisa dan berani menjalankan. Ini kan salah satu sikap juga. Dan pahalanya orang yang memandikan jenazah itu luar biasa ya. Banyak sekali. Jadi kita menggugurkan kewajiban orang-orang yang harus memandikan, tapi kita berperan di situ pahalanya luar biasa.
Itu saya ngikutin dari Kan kalau suka suka gimana? dan saya itu kan tinggal kita ya Bu ya. Jadi nek misalkan pas awal-awal itu nggak berani bagian, kalau paman itu kan biasanya nyawang lihat wajahnya, ambil peranan misalkan nyanyi, ambil peranan misalkan nyiapkan kafannya, ambil peranan di bawah misalkan kakinya tanpa melihat wajahnya. Nek misalkan belum berani ya lihat dari jauh dulu. Biasanya kalau menangani mayat biasa sama korban kecelakaan itu beda. Kalau saya itu misalkan menangani mayat kecelakaan itu baunya beberapa hari tidak hilang. Walaupun saya sudah mandi ganti baju itu baunya, saya merasa baunya itu tidak hilang-hilang. Tapi kalau mandi biasa itu biasanya setelah kita mandi sudah seperti itu. Kalau tips apanya ya karena apa ya nggak ada niatan apa-apa itu tadi, jadi mungkin ya kita nggak dihantui gitu ya, seperti itu. Jadi niatnya yang diluruskan ya Bu. Mungkin seperti itu ya. Ada yang lain? Saya lupa ya tadi ya. Bagi perempuan rambutnya disisir terus dikepang, kepangnya 3, 1, 2, tengah 1, kanan kiri dikepang. Kalau rambutnya pendek nggak bisa dikepang nggak apa-apa. Misalkan rambutnya ruwet ya sebisanya aja. Kalau misalkan nggak bisa, kalau banget kan nanti malah sakit ya. Nah itu semampunya aja. Nggak harus jadi nanti setelah dikepang disatukan, ditaruh di bawah belakang. Dikepang kanan kiri tengah terus disatukan. Setelah masing-masing dikepang disatukan, ditaruh belakang gitu. Baru dipakai hijab. Kalau ada yang ngepain kayak misalkan kukur atau apa bisa. Cuman saya nggak pernah kukuli wajah Bu. Biasanya cuman apa namanya badan ya. Tapi kalau mau nguri wajah bawah, tapi kayaknya nggak usah. Nanti malah kita kayak kaum masalah ya. Iya. Kalau misalnya ini ada orang masalah ya, keluarganya meninggal, kemudian minta bantuan untuk dimandikan, mandikan saja. Tapi bilang kita tidak bisa merawat atau maksudnya memakaikan sesuai dengan ininya. Iya, saya biasanya kalau mereka kan didandani, kita nggak bisa dandani, kita cuma bisa memandikan sama ya mungkin kayak misalkan memakaikan baju ya cuma dipakaikan gitu aja, nggak ada posisi yang lain. Biasanya kadang ada seperti itu, mungkin ada yang dari apa, ada yang keyakinannya budaya itu juga seperti itu, minta dimandikan. Kalau rumah sakit itu seperti itu, ada yang minta dimandikan. Tapi untuk kelengkapannya dan keluarga saya yang menyiapkan. Kadang-kadang mereka yang nggak tega untuk memandikan, cuma minta tolong. Kalau misalnya ada yang minta tolong, kalau ibu-ibu bersedia ya ditolong aja dimandikan. Iya, nggak usah diwudui, nggak usah dimandikan aja. Cuman asal mandikan, cuman ya tetap lah iya. Cuman nggak ada urutan harus 1, 2, 3 karena dia muslim gitu. Kalau cuma mandikan, nanti yang lain mungkin ada pertanyaan yang bisa meningkatkan saya ada yang lupa gitu ya. Tali kepangnya itu apa karet? Karet Nggak ditali, nggak ditali, cuma dikepang saja. Kepang saja. Enggak Bu, biasanya enggak punya. Nanti dikepang terus dijadikan satu belakang gitu. Ada yang lain lagi? Oke, kalau semisal meninggal, tapi anak-anaknya nggak bisa memandikan, terus itu belum ada tim, belum ada tim itu
diserahkan ke orang yang mengerti, yang paham pengurusannya. Soalnya kalau diserahkan ke yang sembarang orang tidak sesuai syariat nanti malah salah. Jadi kalau misalkan itu keluarganya dekat dengan rumah sakit, minta berbagi rumah sakit tidak apa-apa. Biasanya kalau orang rumah sakit itu lebih paham. Ada standar prosedurnya menurut syariat maupun menurut Kemenkes. Mayatnya tidak boleh tidur. Suuzon. Sentuhan-sentuhan, terus dalam membuat pakaian, terus menali itu juga tadi ada sih untuk dengar. Memang benar saya merasakan nanti kalau saya juga menikah seperti ini. Benar-benar memang bahwa itu yang pelan-pelannya itu merasakan itu merasakan kemarin itu ketulusan dari seseorang yang mengurus kita. Iya, memang seperti itu Bu. Jadi kami kalau DPM itu biasanya ketika mengurus sering meminta maaf, sering minta izin gitu ketika maaf ya Mbak, maaf ya Bu, maaf ya Mbak gitu. Kita bersihkan gitu terus ya nanti sambil zikir apa gitu ya. Kadang kan panggilannya juga kadang kalau teman saya itu yang rumahnya jadi lapas ini itu tengah malam itu datang sendiri, udah mandikannya juga sendiri, di kamar jenazah sendiri gitu ya, kendel banget gitu ya. Jadi dari Jatiroto jam 12 malam ditelepon, Mbak ada pemulasaran jenazah, oh iya berangkat. Siapa Bu? Sendiri gitu. Kadang nggak ada temennya kalau sampai di rumah sakit. Kalau tim itu kan ada yang bisa, ada yang enggak gitu ya. Tidak mesti sama kayak ibu gitu. Jadi kalau beliau datang itu ya seperti itu. Jatirotonya? Jatirotonya mana ya? Tadi saya minta ke sini tapi katanya izinnya tidak bisa dilakukan. Oh alah, anu Mbak, ini toke Batan. Kurang tahu sebenarnya. Mbak Heni. Bukan, namanya Mbak Hidayah. Oh Mbak Hidayah. Iya. Suaminya Pak siapa ya, saya lupa. Supir kalau nggak salah. Suka ngantar pasien ke rumah sakit. Dia asisten perawat. Oh asisten Iya, perawat. asisten perawat. Dan yang mana saya kurang paham. Tadi saya sudah minta dari kemarin, saya minta ajak ke sini buat nemenin saya, tapi beliaunya nggak bisa. Gitu. Iya Bu, memang kita pun jadi tim juga sering memposisikan bagaimana kalau saya yang berada jadi mayatnya gitu ya, apa yang saya rasakan. Kadang setelah mengkafani itu sudah segera semayamkan itu kadang kita mikir kenapa itu pasti gitu. Saya sampai mikirnya kayak gitu, jadi saya kayak membayangkan si mayatnya itu, padahal kan nggak ngerasakan ya, tapi saya bayangkan ya ngapnya gitu ya. Apalagi kalau pakai plastik itu luar biasa ngap banget gitu. Pakai kipas, Iya. merasakan panas. Iya. Iya. Enggak merasakan panas. Mungkin seolah-olah saya membayangkan habis mandi terus dikasih baju kan anak. Iya. Enggak merasakan. Oh enggak merasakan suhu ya, Masya Allah ya. Mudah-mudahan Semoga ya. Ciri-ciri Husnul Khotimah ya.
bacaan khusus tidak ada. Cuman kadang kita seringnya ya cuma mendoakan aja, kayak misalkan mendoakan Maya Allah gitu ya. Kalau sudah selesai gitu, kalau pas ini ya cuma zikir biasa, maksudnya zikir apa ya, antara kita itu antara mengasihani, antara tidak enak, kayak gitu kan rasanya. Pokoknya kita yang kemalirnya aja. Gitu. Ada yang lain? Biasanya kan kalau jenazah sudah dikafani terus anak-anaknya itu kan mau mengulangi misalnya apakah tidak boleh mengulangi jenazah, itu benar atau tidak? Kalau itu saya kurang paham. Cuman kemarin saya tanyakan ke guru saya tanyakan apakah jenazahnya putri itu boleh dibuka setelah dikafani, maksudnya disisakan mukanya, ya nggak boleh katanya, harus ditutup. Benar, terus nggak boleh ditutup gitu. Terus kami mensiasatinya ketika sudah dimandikan, sudah dikafani itu mau ditutup itu biasanya saya manggil keluarga. Ada keluarga yang mau melihat untuk terakhir kalinya, mau mencium sampai selain sebagainya, tidak silakan. Saya persilahkan dulu, saya kasih waktu keluarga untuk berpisah gitu ya, melihat secara langsung, kemudian pas sudah bersih gitu ya. Biasanya di situ setelah itu posisi kita tutup. Jadi nanti di rumah biasanya juga nggak dibuka lagi. Gitu. Jadi memang kalau misalkan ibu-ibu di sini di warga nanti ini setelah dimandikan, dikafani, mungkin kafaninya udah gambar itu tapi wajahnya belum dulu, itu minta aja keluarganya kalau mau melihat lagi gitu. Terus tadi misalkan satu tim itu, misalkan ibu mau bentuk tim ya, taruhlah 3 atau 4 orang, itu nanti yang dibagi 2 aja, yang satu menyiapkan peralatan untuk memandikan, yang satu menyiapkan kafannya. Jadi setelah kafannya siap, baru mulai proses pemandian. Jadi biar jenazahnya ketika sudah selesai langsung diangkat itu sudah langsung dikafani. Kadang kan ada yang masih harus menyiapkan dulu. Nah itu kalau bisa misalkan prosesi pemandian berlangsung, ada salah satu yang menyiapkan kafannya. Terus tadi misalkan harus dijaga kan angkatnya itu ya Bu. Kalau di rumah sakit kan memang dikasih prasarana antara memandikan sama memindahkan ke yang dikafani itu kan dekat, biar angkatnya nggak jauh ya. Kalau di sini kan biasanya di luar nanti diangkat ke dalam. Nah itu biasanya kalau yang ditutup cuma bagian atas, bawahnya kelihatan aurat bawahnya. Kalau bisa ditutup dulu, jadi atas ditutup, terus diringkan, belakangnya ditutup lembaran kain lagi. Jadi pas ngangkatnya itu atas bawah tertutup. Terus nanti pas rollernya gimana? Rollernya nanti setelah ditarik sedikit, diringkan ke bawah dulu, terus ditarik, dilepas yang lain ke bawah dulu, penutup bawah dulu. Nah kalau penutup atas tetap sebelum dikafani itu tetap ditutupkan, jangan dilepas gitu ya. Pokoknya intinya kita tidak boleh melihat auratnya mayit, tidak boleh menebarkan aibnya mayit. Mau ketemu, ternyata mbak itu ada ambil-ambilnya sebelah sana, ada tongnya sebelah sini gitu ya. Terus ada apa yang tersembunyi, itu tidak diperbolehkan untuk membuka seperti itu. Kalau misalkan menceritakan ya Allah saya memandikan itu bau harum, cuman kan kita nggak ini ya, nggak menspesifikkan orang. Misalkan saya cuma berbagi pengalaman seperti apa yang saya rasakan. Misalkan saya menemui jenazah yang bau harum, memang bau harum. Jadi itu bisa mengingatkan kita, oh ternyata husnul khotimah itu seperti ini. Apa kita kan jadi kepo ya, di dalam hidupnya orang ini melakukan apa gitu kan. Itu yang bisa kita tiru, yang seperti itu. Itu ada lagi. Saya kan baru tinggal di sini dan baru mengetahui ada beberapa yang baru menurut saya. Contohnya itu tidak menggunakan keranda, tapi menggunakan peti seperti jenazah.
ketika jenazah itu dimasukkan selesai dimandikan itu dimasukkan ke dalam peti itu kan ruang kita untuk mengurus jenazah itu kan sendiri ya, dan bisa kemungkinan kan aurat itu pun pasti terlihat gitu. Bagaimana sebaiknya gitu loh, kan berbeda perlakuan ketika kita di tempat besar dengan yang di kecil gitu. Kalau di tempat saya itu alhamdulillahnya di desa itu sudah mulai sadar. Jadi memang ada permintaan dulu sempat mengadakan kayak pelatihan pemasaran jenazah di desa. Kemudian dari situ kan dibentuk tim gitu. Terus kami sarankan untuk membuat sedikit tadi keranda untuk memandikan. Kemudian ada penutupnya. Kemudian setelah itu ada meja khusus untuk mengkafani. Kalau di tempat kami biasanya pakai meja biasa kayak misalnya seperti ini dijejer gitu. Itu buat mengkafani. Jadi ketika sudah masuk lantai beliau itu posisi sudah dikafani. Kalau misalnya di sini nanti di sini itu ternyata seperti itu, bisa aja diusulkan perangkatnya atau kembali dirinya gitu ya. Gimana kalau pas ngafaninya di luar beliau. Jadi beliau itu ketika masuk itu posisi jenazahnya sudah rapi, ya sudah dikafani dengan masukkan. Di tempat saya juga pakai beliau itu buat ngusung, tapi posisinya memang buat ngafaninya tetap di luar. Jadi dimasukkannya ketika jenazah sudah rapi. Gitu. Mungkin solusinya bisa mengajukan ke informasi masukkan ke perangkat desa atau ke modulnya gitu. Ada yang lain? Sudah saya tetap lagi ya. Oke, terima kasih di atas antusiasnya. Kemudian saya mohon Pak Ilmi, mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan sikap saya kurang berkenan. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa diamalkan untuk ibu semua. Jika belum bisa jadi itu, bisa jadi kita sudah tahu paham bagaimana semestinya. Kadang-kadang ketika kita mau melakukan kebaikan itu terus kepaksa gitu ya. Kadang mau maju bisa gitu ya, ada apa, tapi kalau nggak maju nggak ada yang itu salah gitu ya. Jadi beranikan aja buat maju gitu. Nanti lama-lama terbiasa gitu. Gitu. Itu saya cukupkan. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menyampaikan dengan luar biasa, antusias ibu-ibu yang luar biasa, sehingga pada siang hari ini sampai dari A sampai Z tentang perizinan Z sudah boleh disampaikan, dan ibu nanti bisa praktekkan di daerah masing-masing. Terima kasih Bu Yeni. Acara siang hari ini sudah selesai, maka kita tutup bersama dengan bacaan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.